Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Lagu Bugis Selecton Official. Di sini, kami akan membahas seputar makanan tradisional suku Bugis, yaitu burasa atau buras. Sejarah burasa atau buras yaitu, pada zaman dahulu, lelaki Bugis dan Makassar suka merantau. Mereka berlayar ke pelosok Nusantara untuk mengumpulkan rezeki termasuk uang panai. Orang-orang menjuluki mereka sebagai pelaut ulung dan perantau handal. Setiap ingin berlayar dan merantau, lelaki Bugis dan Makassar membawa bekal berupa nasi dan ikan. Namun bekalnya tak bertahan lama dan cepat basi. Hal itu membuat mereka kehabisan tenaga sebelum sampai di tujuan. Untuk mengatasi masalah itu, para wanita mencari solusi pengganti bekal pelaut dan perantau. Mereka mulai memasak beras ketan yang terbungkus daun pisang, kemudian direbus lama agar tidak cepat basi. Akhirnya pada hari itu, lahirlah masakan baru bernama burasa. Sebuah lontong santan berbentuk pipih khas Sulawesi Selatan. Aroma daun pisang, garam, dan santan menyatu dalam beras, membuat burasa lebih gurih dibanding ketupat. Makna filosofi dari burasa, yaitu penyatuan dan solidaritas, supaya bisa membentuk nilai sipakato saling menghargai, sipakalebi saling memuliakan, dan sipakaing saling mengingatkan dalam keluarga dan kehidupan sosial. Bagi masyarakat Bugis dan Makassar, membuat burasa sudah menjadi tradisi, terutama saat keluarga ingin merantau atau bepergian jauh. Makanan ini juga disebut sebagai bokong napa sompee. Artinya bekal para perantau. Diperkirakan burasa sudah ada sejak abad ke-8. Sehari menjelang Idul Fitri, masyarakat Sulawesi Selatan punya tradisi yang disebut maburasa, yaitu tradisi memasak burasa beramai-ramai bersama tetangga dan keluarga. Burasa akan dihidangkan saat Lebaran untuk tamu di hari raya. Mengikat burasa punya seni dan butuh keterampilan, istilahnya yaitu masio burasa. Tali pada ikatan burasa mewakili tali silaturahmi yang diperkuat menjelang Idul Fitri. Tali itu juga menjadi simbol ikatan batin antara perantau dan keluarganya. Itulah sebabnya saat mengikat burasa ikatannya harus kuat. Setinggi apapun sekolahmu, pulanglah mengikat burasa. Maknanya sejauh apapun kita melangkah, jangan pernah lupa keluarga dan adat budaya di kampung halaman. Sejak kecil dulu tali burasa telah mengikat hati, tersimpul mati, wujudkan jiwa petarung sejati demi bakti untuk orang tua yang tak terganti. Burasa ada dua jenis, pertama burasa koa, dan kedua yaitu burasa pulu. Burasa koa terbuat dari beras biasa, sedangkan burasa pulu terbuat dari beras ketan dan bentuknya lonjong. Dahulu kala, sebelum masyarakat Bugis dan Makassar menggunakan tali rafia, mereka menggunakan daun palmu liar atau disebut daun aka, sejenis tumbuhan hutan dan daerah kering. Aroma daun aka ini membuat burasa lebih wangi dan gurih karena cocok dengan perpaduan daun pisang yang membungkusnya. Nenek moyang Bugis dan Makassar dulu memasak burasa menggunakan tungku tanah liat. Caranya agar tidak cepat basi yaitu, burasa harus dimasak 2 kali kering airnya dan butuh maksimal 9 jam direbus. Karena begitu gurih, warga biasa malas makan nasi saat Lebaran. Di tanah Bugis dan Makassar, kita jarang sekali menjumpai ketupat di hari raya, melainkan kita banyak dijamu menggunakan burasa. Alasan kenapa burasa sangat cocok dengan bekal perantau atau bekal perjalanan jarak jauh. Karena isinya begitu gurih, jadi tidak membutuhkan lauk yang mewah, cukup dengan lauk sederhana, bahkan sambal pun bisa, sehingga tidak merepotkan para perantau. Demikian yang bisa kami jelaskan mengenai tentang burasa atau buras, makanan tradisional suku Bugis. Jika ada kesalahan atau kekeliruan, mohon diluruskan. Sekian dari kami, salam dari Bugis Bon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.